yang akan disampaikan. Temanya apa Bu hari ini? Luar biasa. Hayong Bu? Hayong bisa? Ada ayana? Hayong bisa. Ayana mah nabung heula we cenah teh rela dari ratenya, tapi kapanpun kita harus siap. Baik, yuk kita akan sama-sama mendengarkan. Namun sebelumnya izin dalam menyampaikan, Ibu Ilmi ini adalah Ketua Departemen Dakwah PW Salimah Jawa Barat periode 2025-2030 ya. Beliau sudah berumah tangga, status menikah, putrana 7, luar biasa. Jadi seorang ibu yang tangguh, yang sukses lah ya, luar biasa. Bumi nate dicandingi ibu mungkinlah lebih ideal lulusan Universitas Negeri Jakarta, sarjana pendidikan. Yuk kita agak berlama-lama, kita sama-sama mendengarkan tauzih yang akan disampaikan oleh beliau tentang wanita yang dirindukan surga. Kepada Umi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam Masjid Misdai Jawa Barat. Hari ini Forum Silaturahim dari PW Salimah Jawa Barat di bawah Ketua Hajar Ruli Kurnia Dwi Cahyani SPD sedang mengadakan taklim ya. Dan hari ini memberikan materi dari kegiatan PW Salimah Jawa Barat ini adalah Ustazah Hajah Ilmi Gemawati SPD sebagai Ketua Departemen Dakwah PW Salimah Jawa Barat. Dan tema materi hari ini adalah wanita yang dirindui surga. Kita lihat kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi judulnya wanita yang dirindukan surga. Nggak nanya kita gitu ya, apa betul surga itu bisa rindu? Wanita yang dirindukan surga. Apakah surga bisa rindu? Bisa nggak ya? Sebenarnya secara kalau dicari dalil hadis-hadisnya nggak ada ya istilah surga merindukan, tidak ada. Yang ada itu surga menyambut dengan bahagia, itu ada. Terus surga bahagia tuh ada. Surga begini dan begitu ada. Tapi kalau yang merindukan nggak ada. Jadi konteksnya ini lebih ke kiasan. Dan sebenarnya yang harusnya rindu siapa Bu? Surganya apa kitanya? Kitanya ya. Ibu-ibu rindu surga? Rindu. Kenapa gitu Bu rindu sama surga? Oke. Ini tuh ada Bu, nggak kelihatan ya? Pertama ya ibu-ibu ya, kenapa kita rindu surga? Sebelumnya saya minta ibu-ibu semua coba sekarang kita pejamkan mata kita sebentar aja. Nah ibu bayangkan tiga orang aja orang yang paling ibu sayangi saat ini. 3 orang yang paling kita sayangi siapa aja? Yang pertama siapa? Bayangin ibu-ibu. Yang kedua udah dapet. Yang ketiga dah ya. 3 orang yang paling kita sayangi, yang pengen kita sama-sama ke surga. Oke, siapa? Nomor 1 siapa? Ada yang mau jawab? Ada yang lain? Gak ada mantan ya? Nauzubillah, jangan sampai. Suami, anak, orang tua, Masya Allah, emang solehah semua ini mah ya. Ini mah modalnya solehah semua. Ibu-ibu mah ya mikirinnya tuh ya kalau enggak orang tua, anak, suami. Ibu-ibu ada yang ketinggalan 1, cucu. Ada yang belum disebut 1 yang harus kita sayangi, diri kita sendiri. Ibu-ibu gimana mau mencintai orang lain kalau tidak mencintai diri sendiri? Kita tuh sering banget cinta sama orang tua, sama anak, sama suami, tapi kita lupa merawat diri sendiri. Betul apa betul? Beneran apa borongan? Oke, jadi kita masuk surga pertama karena kita sayang dengan diri kita. Mau gitu kita rela kita masuk neraka, nauzubillah. Nggak ada pilihan lain Bu selain kita masuk ke surga.
Lalu kalau dibayangkan ya, kita hidup di dunia ini sebentar aja, masuk ke alam barzakh. Kata Ali bin Abi Thalib, sungguhnya kita itu sedang tidur, lalu kita bangun baru sadar. Itu saat apa? Seakan-akan kita tuh tidur lalu bangun. Itulah peristiwa ketika kita mengalami kematian. Jadi kita tuh kayak lagi tidur, pas kita meninggal baru kita kayak bangun. Dunia nyatanya itu di sana, pas sedang udah meninggal baru sadar, ya Allah, inilah real world-nya gitu, inilah yang dunia nyata. Kebayang nggak Bu? Kita ini kayak nggak menyadari sesungguhnya sedang apa. Padahal inilah bagian paling penting. Tidak ada lagi kesempatan buat beramal selain ketika kita ada di dunia. Sedikit ini menentukan lagi perjalanan panjang sampai menuju ke akhirat. Kita rindu sama surga, tapi kita sudah ngapain aja gitu kan. Kenapa harus masuk surga? Yang pertama, ibu-ibu, nih kemuliaannya ya, surga itu karena di sana itu kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tingginya. Nah, udah ngantuk nih. Wujuhu yauma idzin basirah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri. Terus ada juga di surah Al-Qiyamah, hari itu Allah betul-betul hadir. Ada buku Bu judulnya Rihlah ke surga, jalan-jalan ke surga, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu ada satu, katanya di surga itu ada satu hari Jumat. Hari itu hari yang paling dinantikan oleh penduduk surga. Kenapa Ibu? Karena hari itu ada satu peristiwa paling indah yang nggak bisa kita tukar dengan keindahan lain yang kita dapatkan di surga. Pas surga tuh indah banget. Tapi pas hari Jumat ada satu peristiwa yang kalau itu datang, yang lain udah hilang keindahannya. Apa itu? Ketika Allah hadir di surga. Mau berjumpa Allah di sana insya Allah. Indah, maha indah, luar biasa, sampai hilang semua keindahan karena kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bu, kenapa harus masuk surga? Karena di sana ada Rasulullah. Yang tadi salawatan dengan penuh kerinduan, rindu sama Rasulullah, rindu sama Rasulullah berarti rindu masuk surga. Karena di neraka nggak ada. Di surga, di Telaga Al-Kautsar, Rasulullah sedang menunggu kita. Mau Bu dipanggil sama Rasulullah di surga? Mau nanti ketika kita baris Rasulullah manggil umatnya, ayo ikut, mau? Ayo kita doa bareng-bareng di sini. Ya Allah, pilihlah kita semua yang ada di sini bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, surga adalah tempat kembali yang abadi. Abadi itu artinya apa Bu? Kekal, nggak akan habis-habis, terus saja. Jadi makhluk itu yang abadi itu setelah meninggal itu hanya manusia dan jin, malaikat ya maksudnya. Kalau hewan tuh enggak. Kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, setelah itu kita masuk ke alam keabadian. Itu mau Bu, kita alam keabadian kita itu dalam kondisi yang susah mau di dunia aja nih ya. Misalnya naik angkot panas itu ya. Aduh, cepetan ini ya, pengen segera sampai. Atau kalau hujan, Allah hujan turun gitu dingin, gimana biar segera menghangatkan badan. Kita nggak tahan lama-lama di situasi yang sakit, situasi yang sedih, situasi yang panas. Karena apa? Karena manusia itu terbatas. Nah, gimana kalau alam keabadian kita dalam kondisi susah? Makanya kita minta sama Allah supaya kita masuk ke surga. Berikutnya, karena kita nggak akan sanggup Bu di neraka. Tahu kan ya gambaran neraka? Hukuman terendah di neraka apa Ibu? Kalau kakinya kena bara neraka, apa yang terjadi? Udah hafal nih ya. Ubun-ubunnya mendidih. Ya Allah, sepanas apa itu? Naudzubillah. Itu yang paling ringan. Naudzubillah. Makanya kita doanya Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah. Lanjut Kakak. Nah, ini gambaran surga ya. Di surga itu ada taman, ada sungai ya. Pakaian ada, perhiasan ada. Ibu-ibu di sini kita punya perhiasan kecil, nanti di surga mah perhiasannya Allah kasih
Yang dibolehkan di dunia nggak dibolehkan, di surga dibolehkan gitu. Itu yang blue diamond, apalagi Bu yang lagi ngetren sekarang di surga mah, aduh itu kecil banget gitu ya. Terus damai tanpa ada kesusahan. Ingat Bu, Khadijah waktu dapat salam dari Allah, waktu itu Rasulullah menyampaikan salam dari malaikat menyampaikan salam bahwa Allah kirim salam buat Khadijah. Siapa Khadijah? Istri baginda Nabi SAW. Disampaikan salam bahwa nanti Khadijah akan menempati surga yang di dalamnya itu tidak ada kelelahan. Karena Allah juga tahu ibu-ibu biasanya lelah. Mau ibu kita ke tempat yang nggak lelah? Ya kalau pagi kita orang-orang belum bangun, ibu-ibu udah bangun. Bapak-bapak belum bangun, kita udah bangun nyiapin kopinya. Anak-anak pergi sekolah semua bajunya disiapin dulu. Belum kalau jatuh, belum kalau luka, belum kalau ngadu, ada masalah sama temennya, pulang harus disambut lagi. Sorenya begitu juga sampai malam. Bayinya udah tidur, bayi besarnya belum tidur. Semua kita yang urus itu ya. Nah nanti di surga udah nggak lelah lagi. Mau. Jadi kalau kita lagi lelah-lelah di sini, ya Allah nggak apa-apa deh di sini lelah, tapi di surga nanti nggak akan lelah. Mau ya Bu ya? Iya, mari kita sama-sama berdoa dapat surga yang tidak ada kelelahan di dalamnya. Berikutnya, nikmat tertinggi dan melampaui imajinasi. Suka lihat tuh Bu lewat di FB atau di IG ya, gambaran surga hijau gitu ya, terus ada permata-permata air mengalir. Itu mah cuma bayangan kita. Lebih indah enggak? Jauh lebih indah, kita nggak bisa bayangin. Pokoknya itu hadisnya ya, nggak bisa bayangin, nggak bisa kita bayangin, saking indahnya. Masya Allah. Lanjut kakak. Nah, siapakah para wanita penghulu surga? Kita kenalan dulu nih, wanita-wanita yang dirindukan surga. Harus kenalan dulu sama wanita-wanita penghulu surga. Ada 4 orang. Siapa aja? Ayo, siapa? Asia, terus Maryam, terus. Kalau di zaman dulu ada Asia sama Maryam. Kalau di zaman kesininya sedikit Khadijah sama Fatimah. Ih pinter-pinter banget nih. Emang rajin ngaji biasanya pinter. Masya Allah. Iya itulah 4 orang teladan yang dijadikan penghulu surga. Ada hadisnya. Itu dari Ibnu Abbas ya. Nah berarti kalau mau jadi wanita yang dirindukan surga, kita harus ikut seperti mereka. Coba saya tanya, kalau Maryam, siapakah Maryam? Ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak bersuami, tapi apapun susah nggak Bu di hidupnya? Susah, dia difitnah dengan bawa bayi, bawa kehamilannya, dia kesusahan. Ada di Al-Quran semua ceritanya. Susah, sampai dia apa? Ya Allah kalau kayak gini susah gitu ya, sampai dihibur sama Allah, ada malaikat yang menghiburnya. Udah makanlah, kulu washrobu, makanlah, minumlah, senang-senang aja. Makanya Allah tuh paling tahu ya kalau perempuan itu disuruhnya makan, minum, senang-senang gitu ya. Karena perempuan itu harus bahagia. Kalau perempuan nggak bahagia Bu, kacau, hancur. Kalau kita nih di sebuah rumah nih, saya tanya ke konsultan psikologi, kalau sebuah rumah nih amburadul ya, broken home, anaknya stres, orang semuanya stres, dicari yang dipanggil siapanya dulu? Ibunya. Kalau ibunya sehat, biasanya yang lain gampang diobatin. Tapi kalau ibunya sakit, udah deh. Ibu-ibu merasa penting ya, makanya ibu-ibu harus mencintai diri sendiri, harus dirawat mentalnya, badannya, dan lain sebagainya supaya kita bisa merawat keluarga kita ya. Siap? Ini kita merawat bersama Salimah ya. Iklan dikit, lanjut. Oh iya dulu Maryam, terus berikutnya Asia. Siapa Asia? Istrinya Firaun. Istrinya Firaun itu ada di surah At-Tahrim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut.
Kami memberi contoh buruk dengan 2 orang istri Nabi. Contoh buruknya dari 2 istri Nabi. Siapa? Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Istrinya Nuh, Bu, ikut tenggelam bersama banjir karena nggak mau ikut suaminya. Istrinya Lut ikut kena batu-batu karena nggak ikut suaminya, nggak taat suaminya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min salah. Bahkan lupa saya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Berikutnya daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'atan Fir'aun. Tapi kami memberi contoh bagi orang-orang mukmin itu istrinya Fir'aun. Kalau tadi Nuh sama Lut siapa, Bu? Nabi. Kalau Fir'aun siapa, Bu? Raja yang udah terkenal jahatnya gitu ya, mengaku Tuhan. Tapi yang dijadikan contoh buat kita malah istrinya Fir'aun, Asia. Daraballahu masalan ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Terus juga sama Maryam, wa Maryam ibnata Imran allati, dan Maryam gitu. Maryam itu punya suami enggak? Enggak. Oke, kita bagi dua nih ya. Allah kasih contoh wanita buruknya istrinya Nabi Nuh dan Lut. Tapi malah Allah kasih contoh baiknya istrinya orang jahat, yaitu istrinya Fir'aun dan seorang perawan nggak punya suami. Saya mau bilang, kita masuk surga, kita mau jadi hamba Allah tuh jangan mengandalkan suami. Jangan, aduh saya mah gimana, suami saya nggak bisa jadi imam, nggak bisa jadi pemimpin. Jangan putus asa. Jangan mengandalkan suami untuk bisa membimbing keluarga. Ibu-ibu tampil, ya kita tetap berharap ya, berdoa, ikut bantu suami. Tapi jangan mengandalkan suami. Ternyata Allah malah memuliakan kita sebagai pribadi. Allah nggak bilang, kamu suaminya siapa? Gitu, enggak. Allah menilai kita sebagai pribadi-pribadi, seorang-seorang. Nggak dilihat suaminya siapa, gitu, enggak. Oke, semangat. Nah, lanjut. Kakak. Oke, kita dan bidadari surga. Di surga itu ada bidadari, ibu-ibu tahu? Minder nggak kita sama bidadari? Minder deh. Mana katanya ada cerita para lelaki yang masuk surga itu bakal berpasangan dengan bidadari. Aduh, ntar kita tenang ibu-ibu, tenang ya, tenang. Sampai sana mah Bu, kita juga udah cantik banget, udah jadi si paling bidadarinya, bahkan kita jadi bidadari tercantik bagi suami kita. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, kepada suami kita ya, biar sehidup sesurga gitu, bareng-bareng di surga, nanti ketemu lagi kita jadi bidadari yang tercantik. Ada nenek-nenek nggak di surga? Aduh, nenek-nenek nggak ada, karena nenek-neneknya udah jadi bidadari. Masya Allah. Nah, tapi ini nih ada di sini. Tapi bidadari surga yang lain ada nggak? Ada, bidadari yang lain banyak. Tapi kita yang paling cantik gitu. Nah, janganlah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, kecuali istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, jangan sakiti dia, karena dia hanya tamu di sisimu. Sebentar lagi dia akan kembali kepada kami. Itu Bu, pertanda bahwa bidadari itu udah ngeliatin dari sekarang. Ayo, kalau nggak jaga suaminya tadi ambil bidadari surga. Enggak ya, maksudnya mereka cemburu sama wanita di dunia. Yang berikutnya ada nih, wanita dunia akan mengungguli para bidadari surga, kata Rasulullah. Itu waktu hadisnya Ummu Salamah ya. Sebagaimana kita kain luar mengungguli kain dari dalam. Karena apanya nih kita mengungguli bidadari? Karena sholat mereka, puasa mereka, dan ibadah mereka kepada Allah. Kenapa? Bidadari surga nggak ada yang ibadah Bu. Bidadari surga ada di surga. Tapi wanita dunia beribadah kepada Allah. Ibadah itu tuh hak dan kewajiban dan keistimewaan buat manusia. Jadi kalau kita ibadah, itu yang kita lakukan itu lagi diiriin, lagi dicemburuin sama bidadari. Ibu-ibu yang tadi ngaji tuh lagi ngaji, itu sesungguhnya amal yang istimewa. Bahkan para bidadari surga pun tidak bisa melakukannya, mumpung masih di dunia. Nah, lanjut. Nah, kalau
bahwa wanita surga itu pahlawan di dunia. Nah, kita pahlawan ya, ada sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat. Dan kita jangan ngelihatnya cuma dari wanita-wanita yang dulu. Wanita-wanita sekarang ada nggak sih? Kira-kira kayaknya contohnya wanita dulu mulu. Ada. Kalau lihat wanita-wanita hebat tuh banyak dalam sejarah ya. Ibu-ibu ada. Ibu-ibu kenal nggak sama pahlawan Indonesia? Misalnya Cut Nyak-Dien, kenalan di mana? Ada di filmnya juga. Cut Nyak-Dien, ada Malahayati. Tahu Malahayati nggak, Bu? Itu Malahayati itu, Bu, saya cerita lagi, sering saya cerita ini. Malahayati itu seorang janda, tapi dia tuh perkasa banget. Dia lulusan sekolah ke sekolah militer Turki waktu di zaman perjuangan Aceh dulu. Jadi panglima perempuan, Bu. Saat di daerah Jawa atau sekitarnya mungkin kita masih pakai baju kemben dan lain sebagainya, di sana dia udah jadi panglima. Dia bikin semua armada kapal, isinya pejuang semua, isinya janda-janda semua, 2000 orang, dijuluknya Inong Bale. 2000 naik perahu, berapa perahu, melawan perahunya orang Belanda dipimpin sama Cornelis de Houtman. Laki-laki semua, Bu, mereka melawan perempuan. Itu sampai duel, tahu duel? Dia pakai rencong, dia ada segeladak kapal, yang menang siapa, Bu? Malahayati. Keren banget gak sih? Keren. Dari dulu perempuan nggak pernah dilarang-larang dalam Islam. Ibu-ibu nanti pulang jangan bilang saya nggak boleh dilarang, bukan maksudnya. Kita bisa berperan dalam berbagai hal, beraktivitas sebagai anggota masyarakat. Bahkan perang di medan perang pun ada contohnya. Demikian pemirsa liputan kami dari Masjid Pesta Jawa Barat meliput kegiatan Forum Silaturahim Majelis Taklim PW Salimah Jawa Barat. Dan kalau Anda ingin mengikuti semua kegiatan yang ada di PSTI, hadirlah setiap hari Senin sampai dengan Ahad ya, ada saja kegiatannya. Saya Edi Setiadi melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.